Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Dewi dari kelas SI 4205 dengan NIM 12021843119. Pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas kedua pada mata kuliah Data Warehouse dan Business Intelligence. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis data yang ada pada skema OLTP purchasing. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai skema purchasing, saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu data. Yang kedua, apa saja jenis data. Kemudian baru kita memasuki apa saja jenis data yang ada pada skema purchasing. Apa itu data? Data merupakan sekumpulan fakta yang jika diolah akan menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Fakta di sini dapat berupa teks, gambar, dan yang lainnya. Data merupakan basis utama pada business intelligence, data science, dan business analytics. Data apabila diolah akan menghasilkan sebuah pengetahuan. Dari pengetahuan ini, kita akan mendapatkan sebuah wawasan atau insight. Nah, dari wawasan ini, kita akan menghasilkan sebuah informasi yang mana informasi ini dapat berguna untuk pengambilan keputusan atau wisdom. Data Readiness Level. Data readiness berfungsi untuk melihat karakteristik yang mendefinisikan kesiapan data untuk diolah. Pada data readiness terdapat 10 karakteristik, di antaranya yang pertama, data source reliability, yang artinya apakah data tersebut bisa diandalkan. Yang kedua, data content akurasi, yang artinya apakah data tersebut sudah tepat atau akurat. Yang ketiga, data accessibility, yang artinya apakah data tersebut mudah diakses. Yang keempat, data security and privacy, yang artinya apakah data tersebut sudah aman. Yang kelima, ada data richness, yang artinya apakah data tersebut bersifat komprehensif atau cukup lengkap. Yang keenam, data konsistensi, yang artinya apakah data tersebut konsisten. Yang ketujuh, ada data currency atau timeliness, yang artinya apakah data tersebut sesuai dengan waktu sekarang dan masa depan. Yang kedelapan, ada data granularity, yang artinya apakah data tersebut sudah terperinci hingga lowest level. Kemudian yang kesembilan, ada data validity, yang artinya apakah data tersebut sudah sesuai. Yang ke-10, ada data relevansi, yang artinya apakah variabel yang ada pada data tersebut saling berhubungan atau tidak. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data taksonomi. Data pada analytics terbagi menjadi dua, yaitu data terstruktur dan data tidak terstruktur. Data terstruktur merupakan data yang sangat friendly dengan komputer, yang tidak perlu diubah menggunakan machine learning untuk dapat dipahami oleh komputer. Contohnya adalah kelas diagram dan tabel. Sedangkan data tidak terstruktur merupakan data yang harus diubah menggunakan mesin learning sebelum diolah dan dipahami oleh komputer. Pada data terstruktur terbagi menjadi dua, yaitu kategorikal dan numerikal. Pada kategorikal terdapat dua jenis, yaitu nominal dan ordinal, sedangkan pada numerikal terdapat dua jenis, yaitu interval dan rasio. Sedangkan pada data tidak terstruktur terdapat data tekstual, data multimedia seperti gambar, suara, dan video. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai data preprocessing.
Data preprocessing diperlukan untuk mengubah data mentah menjadi data yang bisa digunakan untuk kegiatan analitik. Tahapannya dimulai dari raw data source atau sumber data mentah, yang mana sumber ini dapat diperoleh dari bisnis proses, dari sosial media, maupun dari data dari mesin. Kemudian, setelah didapatkan data mentahnya, maka masuk ke tahapan data consolidation, yaitu melakukan pengumpulan data, pemilihan data, dan integrasi data. Kemudian masuk ke tahapan data cleaning, yaitu melakukan penambahan nilai pada data, reduce noise, dan mengeliminasi data-data yang duplikasi atau ganda. Kemudian masuk ke tahapan data transformation, di mana dilakukan normalisasi data, deskripsi data, dan pembuatan atribut pada data. Kemudian masuk ke tahapan data reduction, di mana dilakukan reduce dimension, reduce volume, dan balance data. Setelah memenuhi beberapa tahapan tersebut, maka data mentah tadi dapat digunakan untuk kegiatan analitik. Sebelum kita menganalisis jenis-jenis data yang ada pada skema purchasing, ada baiknya kita memahami apa saja jenis-jenis data yang ada. Yang pertama, ada data kategorikal yang terdiri dari dua, yaitu ordinal dan nominal. Nominal merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan jenis tanpa membedakan urutan atau tingkatan. Contohnya, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Sedangkan untuk jenis data ordinal merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatan. Contoh, tinggi badan yang terbagi menjadi tinggi, sedang, dan pendek. Kemudian ada skala kepuasan. Kemudian ada juga jenis data numerikal yang terbagi menjadi dua, yaitu interval dan rasio. Interval digunakan untuk membedakan kategori dalam selang atau jarak tertentu. Contohnya, interval suhu ruangan. Kemudian, rasio membedakan atau menunjukkan peringkat berjarak sama dan memiliki nilai 0 mutlak. Contohnya, tinggi badan dan berat badan. Selanjutnya, kita akan menganalisis data apa saja yang digunakan pada skema purchasing ini. Yang pertama, kita lihat pada tabel purchase order detail, terdapat purchase order ID, purchase order detail ID, due date, product ID, dan modified date termasuk ke dalam jenis data nominal. Sedangkan order quantity, unit price, land total, receipt quantity, reject quantity, dan stock quantity termasuk jenis data rasio. Selanjutnya, kita ke tabel purchase order header, di mana terdapat purchase order ID, ship method ID, vendor ID, revision number, order date, ship date, dan modified date termasuk jenis data nominal. Sedangkan untuk status merupakan jenis data ordinal. Kemudian subtotal, tax amount, break, dan total due termasuk jenis data rasio. Kemudian kita selanjutnya menuju ke tabel vendor, di mana terdapat business entity ID, account number, name, dan modified date yang termasuk ke dalam jenis data nominal. Kemudian, preferred vendor status dan credit rating merupakan jenis data ordinal. Selanjutnya, pada tabel ship method terdapat ship method ID, name, dan modified date yang termasuk ke dalam data nominal. Sedangkan ship rate termasuk ke dalam data ordinal. Kemudian yang terakhir adalah pada tabel produk vendor yang terdapat business entity ID, product ID, last receipt date, unit measure code, dan modified date yang termasuk ke dalam jenis data nominal. Kemudian untuk average lead time termasuk ke dalam jenis data interval. Kemudian standard price dan last receipt cost, minimal order quantity, maximal order quantity, sama on order quantity yang termasuk ke dalam jenis data rasio.
Sekian video dari saya. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.